Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أخواتي والأمهات رحمني ورحمكن الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang mulia ini 25 Jumada Ats-Tsaniyah tahun 1446 Hijriyah, biidznillah ta'ala kita dapat kembali berada di dalam majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin waktu dan kesempatan kita, terutama di dalam majelis yang mulia ini, agar benar-benar kita fokus menjadikan apa yang kita lakukan ini karena Allah dan untuk mengenal perkara-perkara Islam, agar bisa kita amalkan apa yang menjadi perintah dan bisa kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang kita pelajari namun kita tidak amalkan. Ini merupakan salah satu bentuk dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang Nabi SAW berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari ilmu tersebut. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah, suatu ketika sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, orang-orang Yahudi pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengucapkan salam. Namun salam yang dimaksudkan adalah mendoakan keburukan
atas Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan assalamu alaik, semoga kebinasaan atasmu. Mendengar hal tersebut, ucapan mereka tersebut, maka Aisyah radhiyallahu taala anha spontan menyahut, alaik wa la'natullahi wa ghadabullahi alaik. Aisyah mengatakan atasmu juga, serta laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, mahlan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, alaiki birrifqa, bersikap lemah lembutlah, wa iyyaki wal unfa wal fahsh awal fuhsh, hati-hati dari kekerasan dan kata-kata kotor. Qalat, maka Aisyah mengatakan, awalam tasma' ma qalu, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Qal, awalam tasma'i ma qultu radattu alaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau juga tidak mendengar jawabanku? Aku sudah membalas ucapan mereka tersebut, itu salamnya. Fayustajabu li fihim, dan di mana Nabi SAW mengatakan wa alaik, atau atas kalian, maka Allah mengabulkan doaku atas mereka. Walam yustajabu lahum fiyya, sedangkan doa mereka tidak dikabulkan atasku. Dalam hadis ini, ketika orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan doa kebinasaan atas Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan assalamu alaik, kebinasaan atasmu. Kemudian Nabi pun menjawab wa alaik, dan atasmu juga. Mendengar hal tersebut Aisyah tidak puas. Aisyah justru mengatakan, atas kalian juga laknat dan murka Allah azza wa jalla atas kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu taala anha, alaiki birrifq, bersikap lemah lembutlah, wa iyyaki wal unfa wal fuhsh, hati-hati dari sifat kekerasan dan kata-kata yang kotor. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha agar bersikap lemah lembut sekalipun kepada musuh. Bayangkan orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan atas Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas lebih dari itu, sekedar mengatakan wa alaik, dan juga atas kalian. Tidak seperti Aisyah radhiyallahu anha yang tentu tujuannya adalah untuk membela kehormatan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Nabi SAW menegurnya, bahkan Nabi menuntunnya, wa alaiki birrifq, hendaknya engkau memiliki sikap lemah lembut, artinya tidak kasar. Wa iyyaki wal unf, hati-hatilah terhadap sifat yang kasar. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang sekedar mengucapkan alaikum wa la'natullahi wa ghadabuhu alaikum, atas kalian, serta laknat dan murka Allah juga atas kalian.
Dan tentunya kita ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha agar tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Tidak mengeluarkan kata-kata yang mungkin kalau kita menilai apa kasarnya. Tapi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar tidak melakukan hal tersebut dengan mendoakan, mengucapkan laknat dan murka Allah atas kalian. Nabi SAW menilai ini merupakan sebuah bentuk sikap yang kasar. Maka Nabi SAW mengatakan pada Aisyah, wa alaiki birrifqa wa iyyaki wal unfa wal fuhsh. Dan waspadalah terhadap sifat yang kasar dan juga berupa kata-kata yang kotor. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap urusannya. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan Allah memberi pada kelemah lembutan apa yang tidak diberikan kepada kekerasan, kekasaran. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan tidak pula diberikan kepada selainnya. Allah Jalla Jalaluh mencintai kelemah lembutan dan memberikan kepada kelemah lembutan itu yang tidak diberikan kepada sifat yang kasar dan keras. Tentunya berupa kebaikan-kebaikan. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya kita memiliki sikap dan sifat yang lemah lembut dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun. Terutama di lingkungan keluarga kita. Karena seorang muslim muslimah benar-benar menjaga lisannya, sikapnya, perilakunya agar tidak menampakkan sikap, sifat, perilaku, ucapan yang kasar dan keras. Seorang suami terhadap istri, sebaliknya istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, demikian pun anak-anak terhadap kedua orang tua. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, dalam pergaulan, berinteraksi dengan siapapun, kita dituntut untuk menjaga sikap dan perilaku kita serta tutur kata, agar kita melazimi kelemah lembutan dan menjauhkan diri dari sikap dan sifat yang keras dan kasar. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan di dalam berdakwah itu agar bersikap lemah lembut. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu katakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dan pergi dari sekelilingmu. Nabi SAW diperintahkan Allah Azza wa Jalla agar melazimi sifat dan sikap lemah lembut dalam berdakwah. Seandainya bukan karena sikap lemah lembut, niscaya orang-orang di sekeliling Nabi SAW akan pergi menjauh. Dan ini dampak buruk dari sifat dan sikap yang keras dan kasar di dalam berdakwah. Sikap yang keras dan kasar di dalam bermuamalah, di dalam kehidupan bermasyarakat, itu membawa dampak yang buruk. Dan berapa banyak dalam masalah dan problem rumah tangga itu tidak terselesaikan, bahkan berujung pada perceraian, itu disebabkan karena suami dan istri tidak mampu menjaga sikap dan perilaku mereka, terutama dalam menyikapi permasalahan yang ada dengan sifat dan sikap yang keras dan kasar terhadap pasangan masing-masing, baik perbuatan maupun ucapan. Tidak sedikit rumah tangga yang berujung pada perceraian. Rumah tangga yang tidak ada ujungnya dalam menyelesaikan persoalan yang ada disebabkan karena sikap yang tidak terpuji yang ada pada masing-masing pasangan. Entah karena perilakunya, sikapnya, atau karena lisannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, atau Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara sebab utama diterimanya dakwah itu adalah dengan sikap dan sifat lemah lembut kepada mad'u. Maka kalau demikian adanya di dalam berdakwah, dalam rumah tangga pun akan terselesaikan semua persoalan dan problem rumah tangga dengan kita menghadapinya dengan cara yang lemah lembut pula, tanpa harus mengedepankan sifat yang keras dan kasar. Akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari ada seorang badui yang datang dan kencing di masjid. Ketika orang-orang mengejarnya, berusaha untuk mencegahnya, maka Nabi SAW mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Wahariku ala baulihi sajlan min ma' au dhanuban min ma' fa innama bu'istum au fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Nabi SAW mengatakan, tuangkanlah setimba atau seember air pada bagian atau bekas kencingnya. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah dan bukan diutus untuk mempersulit. Maka mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, orang Badui mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami. Lihat orang yang awam, yang notabene-nya Badui, pedalaman, sampai-sampai berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar merahmati dirinya dan Rasulullah SAW, disebabkan karena kelembutan yang ada pada Nabi SAW. Kelemah lembutan. Ketika Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, kalian nanti bisa siram dengan setimba atau seember air pada bekas kencingnya.
Kemudian Nabi SAW mengajarkan, menyampaikan kepada orang Arab Badui tersebut bahwasanya ini masjid, tempat kita beribadah, tidak boleh dikotori dan kencing itu najis. Diajarkan dengan baik dan diterima oleh orang Badui. Maka demikianlah sikap dan sifat Nabi SAW dalam menyampaikan risalah dakwah ini. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena ternyata kelemah lembutan itu akan menghiasi diri seseorang, watak seseorang, keadaannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan indah, atau sesuatu itu menjadi indah. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan sesuatu itu akan menjadi rusak dan jelek. Ini menuntut kepada kita bagaimana supaya kita melazimi sifat dan sikap kelemah lembutan dalam tutur kata kita, sikap dan perilaku, dan kita menjauhi yang namanya sifat keras dan kasar. Karena sifat ini merupakan sifat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap yang keras dan kasar. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, namun hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin fil aswaqi jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Disebutkan sesungguhnya Allah itu membenci setiap orang yang keras lagi kasar. Ja'dhariyin jawwal, yang keras lagi kasar. Allah tidak suka, Allah benci mereka. Sakhabin fil aswaq, yang suka berteriak-teriak di pasar untuk menjajakan jualannya, maka mereka berteriak-teriak. Allah enggak suka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menundukkan suara. Waghdud min sautik, tundukkanlah suaramu. Kenapa? Inna ankaral aswati la sautul hamir, karena sungguhnya seburuk-buruknya suara adalah ringkikan keledai. Maka orang-orang yang suka berteriak di mana-mana, di pasar, di tempat-tempat umum, itu diperumpamakan mereka ini seperti apa? Keledai. Jifatin bil lail, orang yang biasanya kalau keras dan kasar, hanya kerjaannya teriak-teriak di pasar untuk menjajakan barang dagangannya, apa yang terjadi? Jifatin bil lail, malam harinya dia seperti bangkai, tidur seperti bangkai, tidak ada keinginan untuk bangun malam, tidak dimulai dengan zikir ketika tidur dan seterusnya. Himarin bin nahar, seperti keledai di siang hari, ada yang suka berteriak-teriak. Alimin bi amri dunya, dia lebih mengerti tentang urusan dunia, perhatiannya terhadap dunia, menghitung dunianya.
mengerti tentang untung rugi dalam urusan dunia luar biasa. Namun apa? Jahilin bi amril akhirah. Akan tetapi urusan akhiratnya dia bodoh, dia tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana beribadah, bahkan tidak mengerti bagaimana tata cara wudu dan solat yang benar. Boro-boro ilmu yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya, sekedar solat yang sesuai dengan petunjuk, dia tidak mengerti. Dan ini realita yang terjadi. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah itu membenci setiap yang keras lagi kasar. Keras, kasar kepada siapapun dan dimanapun. Terutama sifat kasar. Kalau keras ini mungkin konotasinya masih bisa diterima, karena pada kondisi-kondisi tertentu kita butuh keras. Tapi kalau yang namanya kasar ini merupakan sifat yang tercela, yang konotasinya pasti buruk. Baik kasar pada perilaku, sikap, maupun pada tutur kata. Makanya Nabi SAW mengatakan terkait dengan para wanita, aku diperlihatkan akan neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan wanita. Kenapa demikian? Kenapa mereka banyak? Kata Nabi SAW. Ditanya, apa sebabnya? Nabi mengatakan, yakfurnal ashir wa yukthirnal la'an. Ingkar terhadap kebaikan suami mereka, tidak mengakui kebaikan suami, wa yukthirnal la'an, dan banyak mengumpat, banyak melaknat. Dan ini sifat dan sikap yang kasar. Kasar dalam berucap. Wanita suka melaknat, senang sekali untuk mengumpat. Bahkan suami dan anak-anaknya tidak lepas dari umpatan dan celaan serta kata-kata laknat yang keluar dari lisan mereka. Itu merupakan sifat yang tercela, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita jauhi. Bukankah kita sering mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung hubungan rahimnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau tidak dia diam. Artinya ketika dia ingin berbicara, dia berbicara yang baik. Kalau ternyata tidak membawa pada kebaikan, kalau dia sampaikan sesuatu atau tidak ada manfaatnya dari pembicaraannya, maka yang terbaik bagi dia adalah diam. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir adalah kita berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kita menjaga lisan kita, tidak suka mencela, tidak suka mencaci maki, tidak suka mengumpat, tidak suka melaknat, tidak suka berbicara kasar. Ini bentuk dan bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada keinginan kita untuk berbicara yang tidak ada manfaat, atau berbicara yang sifatnya tercela,
seperti melaknat, mengumpat atau yang lainnya, maka kita memilih diam, itu lebih baik bagi kita. Itu bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini kepada siapa saja, terutama para ibu, para istri kepada suami-suami mereka, kepada anak-anak mereka. Demikian sebaliknya para suami kepada istri-istri mereka. Mereka jaga lisannya, mereka jaga sikapnya. Disebutkan oleh seorang ulama mensifati tentang para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in, wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Para sahabat itu jika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merendahkan suara mereka. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar, dan mereka tidak memandang tajam, memandang dengan pandangan yang tajam, ta'ziman lah, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana mereka menjaga tutur kata mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sekedar memandang, melihat langsung, bertatap muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melihat, maka mereka akan segera menundukkan pandangannya sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Padahal tidak mengapa kita melihat, tapi demikianlah sikapnya para sahabat. Bagaimana mereka menjaga adabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini mengajarkan kepada kita, apabila kita berbicara dengan orang lain, hendaknya kita berbicara dengan penuh penghormatan, memuliakan, benar-benar selektif dalam memilih kalimat yang kita sampaikan, kita ucapkan. Mungkin bagi kita tidak mengapa, tapi bagi orang lain itu memiliki makna yang tidak baik. Kita harus milah-milih. Kalau dalam memilah dan memilih, selektif dalam berbicara, itu perlu, lalu bagaimana dengan berbicara kasar dan kotor? Tentunya kita akan lebih menjaga lisan kita dari hal itu semua. Kita jauhkan diri kita dari berbicara kasar dan kotor. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan itu dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Ada sebagian kita yang tidak menaruh perhatian pada ucapan kita, pada pembicaraan kita, entah itu kepada istri kepada suaminya, atau pada anak-anaknya, atau sebaliknya suami kepada istrinya. Mereka tidak menaruh perhatian. Dia mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar dan kotor, sehingga membuat suaminya sakit hati, atau sebaliknya. Maka bisa jadi dengan kalimat yang kita ucapkan atau kata yang kita ucapkan tersebut akan melemparkan kita ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata yang mendatangkan keridhaan Allah, sementara dia tidak menaruh perhatian pada ucapan tersebut, menganggap ucapannya biasa-biasa saja. Kemudian dengan sebab itu atau ucapannya tersebut, Allah meninggikan derajatnya kelak di hari kiamat, di akhirat. Dan ada orang yang berbicara dengan satu kata atau satu kalimat
yang ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Jalla Jalaluh, dan dia tidak menaruh perhatian pada apa yang dia ucapkan, dia anggap biasa saja, remeh. Ternyata dengan satu kata dan satu kalimat tersebut menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam jahannam, wal iyadu billah. Kalau ternyata sekedar mengucapkan satu kata, satu kalimat yang kadang kita tidak menaruh perhatian kepadanya, tidak kita pedulikan, kadang kita mengucapkan suatu ucapan yang ternyata menyinggung perasaan orang lain atau menjatuhkan kehormatan orang lain yang ternyata kita anggap biasa-biasa saja, dan kita tidak peduli terhadap apa yang kita sampaikan dan kita ucapkan, ternyata kata tersebut atau kalimat tersebut dapat menjebloskan kita ke dalam neraka, waliyadu billah. Lalu bagaimana dengan yang lebih dari itu? Bersikap kasar dan keras ketika berbicara, ketika menjawab, ketika menyahut. Atau sikap dan perilaku kita terhadap orang di sekitar kita, terhadap masyarakat. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, kita tidak pedulikan bagaimana kita berbicara dan berucap, atau kita bersikap kepada mereka. Kalau sekedar satu kata saja yang kita tidak menaruh perhatian lalu mendatangkan kemurkaan Allah Jalla Jalaluh, itu dapat menjebloskan kita ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Maka hendaknya terhadap kekerasan dan kekasaran itu harus kita lebih memperhatikan lagi. Maka oleh sebab itu, akhwati wal ummahat rahimani wa rahimakunallah, hendaknya kita benar-benar menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, tutur kata kita. Jauhi sikap dan sifat yang kasar, ucapan-ucapan yang kasar dan kotor, agar kita benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah sabdanya, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishi al-badhi. Nabi mengatakan seorang mukmin yang sempurna keimanannya bukanlah orang yang banyak mencela, ta'an, banyak mencela, walal la'an, juga tidak banyak melaknat. Ini sifat mukmin, mukminah sejati, tidak suka mencela, tidak suka melaknat. Walal fahish, tidak pula berkata keji, buruk, tidak juga bersifat buruk, al-fahish. Walal badhi, dan juga bukan orang yang pembicaraannya kotor, suka berbicara kotor, berbahasa kotor. Itu bukan mukmin sejati, mukmin yang sempurna keimanannya. Artinya ketika kita suka mencela, ini mencoreng keimanan kita. Ketika kita suka melaknat, ketika kita suka mengucapkan ucapan yang keji, ucapan yang kotor, ini menunjukkan bahwasanya kualitas keimanan kita itu tercoreng. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dari ucapan-ucapan tersebut, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Jalla Jalaluh dan jauh dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga sikap dan perilaku, tutur kata di dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini,
Demikian juga dapat menjaga sikap dan perilaku, tutur kata dalam kehidupan berumah tangga, agar kita mendapatkan rumah tangga yang penuh dengan kelanggengan, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kita mendapatkan ketentraman dan kedamaian di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang lurus dalam ucapan dan perbuatannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas kebaikan dan kebenaran, melaziminya, dan diwafatkan di atas kebaikan dan kebenaran tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi dan bersabar jika pasangan kita kasar dan keras hati, tidak mau mengakui kesalahan? Saya selalu berdoa semoga Allah memperbaiki sifatnya karena sangat susah untuk menasihatinya. Baik. Allah Subhanahu wa taala terkadang kita atau memberikan ujian kepada istri berupa suami yang buruk akhlaknya. Sebagaimana sebaliknya juga suami diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala juga berupa istri yang buruk akhlaknya, baik sikap dan perilakunya maupun tutur katanya. Maka kalau kita mengetahui ternyata bisa jadi ini suaminya adalah ujian baginya, makanya kita menghadapi ujian itu harus dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kita bersabar menghadapi ujian dan berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu pahala yang besar. Dan ketahuilah ketika istri sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku suaminya yang keras dan kasar, sekali lagi itu bisa jadi ujian baginya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadapi dengan penuh kesabaran. Terlebih kalau dia terus menasihatinya, sabar dan terus dinasihati dengan penuh kelemah lembutan, tanpa harus menampakkan kalau kita mengguruinya. Karena memang laki-laki itu enggak senang digurui. Dinasihati dengan cara yang baik, dilayani apa yang menjadi kebutuhannya, terus dilayani apa yang menjadi kebutuhannya, dipenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tetap menampakkan sikap yang baik, tutur kata yang baik di hadapannya. Dan tentunya sebagaimana tadi sudah berusaha berdoa dan terus berdoa. Jangan sampai kita pesimis dan berhenti dari mendoakan kebaikan untuknya. Kalau tidak sekarang, hari ini, besok, lusa, Allah akan kabulkan doa kita sehingga akhlak suaminya akan diperbaiki. Yang paling utama yang dilakukan adalah terus menampakkan kebaikan, akhlak yang baik terhadapnya. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hi ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Tampakkan sikap dan perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Penuhi apa yang menjadi kebutuhannya, layani dia dengan sepenuh hati. Maka insya Allah dengan sendirinya dia akan berubah. Tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa kepadanya. Jangan diceritakan keburukannya. Jangan suka digurui atau mengguruinya. Terus perbaiki hubungan dengan keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Maka kalau itu bisa ditampakkan, dilakukan oleh seorang istri, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang paling utama. Dia dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah dengan izin Allah, akhlak suaminya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Ya. Yang paling utama, istri itu dalam melayani kebutuhan suaminya, bersikap di hadapan suami dengan baik, tutur kata dijaga. Yang paling utama yang dia harapkan adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama.
Kalau itu dilakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dengan sendirinya Allah akan memperbaiki. Karena sekali lagi bisa saja itu ujian bagi anti. Karena terkadang seorang wanita soleha akan mendapatkan ujian berupa suami yang buruk akhlaknya. Sebagaimana laki-laki soleh, laki-laki yang baik itu akan mendapatkan ujian berupa istri yang buruk watak dan tabiatnya. Tidak mutlak benar perkataan orang yang mengatakan bahwasanya istri bergantung pada suami atau suami bergantung pada istri. Lah. Allah yang mengatakan terkadang suami itu menjadi ujian bagi istri, sebaliknya istri juga menjadi ujian bagi suami. Wallahu taala ala wa a'lam. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Sekali lagi lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.